waktu dan kesempatan untuk kami berubah menjadi lebih baik, lebih baik. Oleh sebab itu Tuhan, setiap peringatan hari kematian dan kebangkitan-Mu itu boleh menyadarkan kami, membangkitkan kami, membangunkan kembali dari ketiduran-ketiduran rohani yang menyedihkan hati Tuhan. Kami harus menghargai pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Kami harus menghormati apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kami supaya kami tidak binasa. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Malam ini semua yang datang membawa hati yang sudah benar-benar dipersiapkan, kiranya akan mendapat berkat yang luar biasa. Yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Yang tidak mempersiapkan diri juga Tuhan mengampuni. Mungkin ada di rumah, mungkin pergi keluar kota karena long weekend. Tuhan ampuni ya Bapa. Tapi kami mau ada di sini untuk mengingat hari kematian-Mu. Terima kasih Tuhan, dan hari kebangkitan-Mu pada hari Minggu. Setiap tahun kami peringati untuk mengkoreksi diri kami. Seberapa banyak yang sudah kami perbuat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Santi yang akan memimpin pujian. Berkati tim singers, pemusik, pengatur LED, sound system, penyambut tamu, kolektan, fotografer maupun video. Semua Tuhan berkati kami yang ada di sini. Kami siap diberkati, kami siap diberkati dan diurapi Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Ahmad Tansil yang akan memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi beliau Tuhan dengan urapan yang dari surga. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tolong yang di belakang kalau nggak ada anak kecil silakan maju ke depan ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, boleh kasih salam dulu kanan kirinya. Depan belakang ini jadinya. Oke. Malam ini saya mau ajak kita sama-sama mengingat peristiwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Momen dimana ketika saat itu Yesus menunjukkan kemanusiaannya. Dia pun sama seperti kita. Manusia merasakan takut akan kematian yang akan segera menghampiri, yang dia tahu itu tidak bisa dia hindari. Tapi Tuhan Yesus memberikan satu teladan buat kita. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Bapa. Saat terberat ketika dia menghadapi saat terberatnya, dia datang kepada Bapa. Dia tahu kemana dia harus pergi, menyerahkan semua beban-bebannya. Begitu juga dengan kita. Kita mau angkat pujian dalam tamanku sendiri. Dalam tamanku jauhkan cawanku ini. Dalam tamanku sendiri, ku
Bapa, kalau boleh, ya Bapa, kalau boleh, jauhkan cawan sengsara ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Bapa kalau boleh, Bapa kalau boleh, ya Bapa kalau boleh, jauhkan cawan sengsara ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kita mau merasakan cinta Tuhan yang begitu besar. Kita mau mengingat betapa besar Tuhan mencintai kita. Di tengah ketakutannya yang begitu besar, Dia mengingat cintanya pada kita. Dia tidak lari dari tanggung jawabnya. Dia pikul beban itu. Dia pikul semua dosa-dosa kita. Dia serahkan semua kepada Bapanya. Karena cintanya yang terlalu besar buat kita. Seberapa besar kita mengasihi Dia. Kita yang tahu masing-masing seberapa besar kita mengasihi Dia. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus bercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, terlalu besar cintanya buat kita. Dan tiba saatnya
kita mau menaikkan sorak-sorai buat dia. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, tiba saatnya.
Tuhan, silakan duduk. Kita mau kembali menyembah Tuhan. Kita mau merasakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih yang sudah menebus kita, menjadikan kita manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan manusia baru yang kita kenakan ini, kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan lagu pujian ini. Terima kasih Tuhan. Buat darah-Mu yang tercurah, Kau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa
Kristus, Ibu Devi pimpin doa untuk persembahan yang pertama. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembahmu Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya yang sama Tuhan. Allah yang sama yang kami puji, yang kami sembah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak berubah kuasa-Mu Tuhan. Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang ajaib. Pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Menebus kami dari segala dosa kami Tuhan. Kami telah dibebaskan. Kami telah memperoleh kemenangan Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Kau memberikan kami kemenangan itu Tuhan. Engkau Allah Tuhan. Allah yang menang atas maut Tuhan. Sehingga Tuhan kami menjadi pribadi yang baru Tuhan. Pribadi yang sempurna yang Kau kuduskan dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau menerima persembahan kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap pergumulan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan yang bertugas. Kita mengangkat pujian Aku diberkati. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Yang menaruh harapnya. Yang menaruh harapnya hanya kepada Sekali lagi, yang menaruh harapnya hanya pada Tuhan. menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali disegarkan, kembali diisi, kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, Dia hanya sejauh doa. Apapun masalah kita, apapun keberatan-keberatan yang sedang kita hadapi, apapun pergumulan-pergumulan hidup kita, ingatlah satu hal. Yesus hanya sejauh doa. Bapa hanya sejauh doa. Itu pun yang Yesus lakukan terhadap Bapanya. Jangan lupa, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Bila
kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan mengodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kau. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. 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 Dengan kasih Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Malam hari ini bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan tentunya juga terima kasih buat pengurus Pelgap Sekina, Tante Nila, Kosem, makasih buat kepercayaannya pada malam hari ini ya. Kalau hari Senin kemarin saya dihubungin ya pagi, saya bilang maaf ini dadakan katanya. Ya namanya kita hamba Tuhan mau tidak mau harus siap ya, siap untuk disuruh khotbah, siap untuk tidak disuruh khotbah ya. Puji Tuhan, memperingati atau menjelang peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada begitu banyak hal yang sedang dipersiapkan. Bahkan untuk tema malam hari ini pun Senin kemarin masih sempat bertanya, kira-kira temanya apa? Saya bilang, gimana kalau makna kematian Kristus? Jadilah malam hari ini makna kematian Kristus. Saya cuma punya waktu sampai jam 8:15 ya. Mudah-mudahan lewat sedikit gak apa-apa tadi kata Tante Nila. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita berbicara mengenai makna kematian Kristus. Saudara, dalam hidup manusia, setiap peristiwa, setiap kejadian pasti ada maknanya, pasti ada tujuannya. Bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana kronologis peristiwa itu harus terjadi. Dan malam hari ini,
Saudara, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam suratan Roma pasalnya yang ketiga, ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Suratan Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25 dan 26 berkata begini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, saya ambil ayat 25 bagian pertamanya saja. Di situ kita melihat Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Saudara, kalau kita melihat di sini, ya, di ayat 25 dikatakan bahwa Kristus Yesus itu telah ditentukan Allah. Artinya bahwa sebelum peristiwa besar terjadi, Yesus itu sudah ditetapkan. Dan kata telah ditentukan Allah, ya saya pakai bahasa aslinya sedikit, itu dipakai kata protitemai, ya, yang memiliki dua pengertian. Dari kata protitemai ini, ya, atau dari kata yang ditentukan Allah, itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, dalam bahasa Inggris dipakai kata to place before, yang artinya ditempatkan di depan atau dipamerkan. Jadi ketika Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di kota Roma, dia berkata bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Dia sampaikan bahwa Kristus Yesus ini dia telah ditempatkan di depan. Dia itu telah dipamerkan. Dia itu telah ditaruh di bagian paling depan. Lalu pemahaman yang kedua, kata ditentukan Allah atau kata protitemai ini dipakai kata to expose to public view, yang artinya mempertunjukkan atau mempertontonkan ke hadapan umum. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus telah ditentukan Allah, saudara, itu dipakai pemahaman bahwa Yesus Kristus ini telah ditempatkan di depan, dipamerkan, ditunjukkan, dan dipertontonkan ke hadapan umum. Untuk apa? Menjadi jalan pendamaian. Nah, kata pendamaian ini dipakai kata hilasterion. Dalam bahasa Inggris dipakai kata propitiation, yang artinya mengambil hati. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika Paulus menuliskan Kristus Yesus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian, itu memiliki pengertian bahwa Kristus Yesus telah ditempatkan di depan, Kristus Yesus telah dipamerkan, Kristus Yesus telah dipertunjukkan dan dipertontonkan ke hadapan umum untuk mengambil hati Allah atau untuk membujuk Allah. Jadi dengan jelas di sini dikatakan bahwa ketika Yesus ditetapkan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian, sesungguhnya Yesus sudah ditaruh di posisi yang paling depan. Untuk apa? Mengambil hati Allah. Supaya apa? Dia bisa mendamaikan Allah dengan manusia. Tetapi pertanyaannya saudara, sejak kapan itu dilakukan?
Sejak kapan Yesus dipersiapkan untuk dijadikan atau dipertontonkan di hadapan umum dan mengambil hati Allah untuk menjadi jalan pendamaian itu sendiri. Kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20, slide-nya nggak bisa dibuka ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara, tadi muncul pertanyaan, sejak kapan Yesus ditetapkan Allah untuk menjadi jalan pendamaian? Kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 ini dikatakan bahwa rencana penebusan itu telah disiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Dengan kata lain bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya lagi, kalau seperti itu keadaannya, berarti Allah tahu dong manusia akan jatuh ke dalam dosa. Betul nggak? Berarti Allah sudah tahu lebih dulu bahwa manusia akan melakukan dosa. Bahwa manusia akan berdosa di hadapannya. Tapi kenapa Allah masih tetap menciptakan manusia? Kenapa Allah masih tetap mempersiapkan Yesus untuk menjadi jalan penebusan. Walaupun dia tahu bahwa manusia akan berdosa. Dan Yesus harus dikorbankan untuk menebus dosa-dosa itu. Apakah Allah membiarkan hal itu terjadi bahwa manusia harus jatuh ke dalam dosa? Saudara, ini yang menjadi polemik sampai sekarang. Bahwa pertanyaan ini selalu muncul. Kalau Allah tahu manusia akan berbuat dosa, kenapa Allah ciptakan manusia? Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, memang Allah tahu bahwa manusia akan berbuat dosa. Tapi untuk hal itu Allah sudah mengantisipasinya lebih dahulu. Kita melihat bahwa ada banyak cara yang dilakukan manusia untuk dapat melunakkan hati Allah. Dan untuk mendapatkan perkenanan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada banyak cara yang dilakukan manusia untuk bagaimana mereka bisa datang mendekat kepada Allah. Bagaimana mereka bisa berdamai dengan Tuhan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan perkenanan hati Allah. Supaya mereka diterima kembali di hadapan Tuhan. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Sampai kemudian inisiatif itu yaitu untuk berdamai datangnya dari Allah sendiri. Jadi inisiatif untuk berdamai itu bukan dari manusia. Tapi inisiatif untuk berdamai datangnya dari Allah sendiri. Kenapa saya katakan begini? Saudara, ketika firman Allah katakan manusia jatuh ke dalam dosa. Melakukan dosa pertama kali di Taman Eden. Dan ketika mereka tahu bahwa mereka bersalah di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi. Mereka menghindar dari Tuhan. Bukankah Alkitab mengatakan ketika mereka mendengar jejak langkah kaki Tuhan. Mereka menyembunyikan diri. Artinya mereka tidak punya keberanian untuk datang menghadap Allah, menghampiri Allah. Kenapa? Karena mereka sadar akan keadaan diri mereka. Sehingga Allah berinisiatif untuk mendamaikan mereka. Untuk berdamai dengan mereka. Dengan cara apa? Saudara, kalau kita melihat ya cara yang Allah lakukan untuk bagaimana mereka bisa mendamaikan manusia dengan Allah pada saat itu adalah dengan melakukan sebuah pengorbanan. Dan korban itu
adalah seekor binatang yang disembelih untuk mendamaikan keadaan manusia dengan Tuhan. Tetapi kita melihat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, saudara. Yohanes pasal yang ketiga 16 ayat yang tidak asing lagi buat kita, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan dia mengutus anaknya yang satu-satunya itu untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk membuktikan kasihnya kepada dunia dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Jadi Yohanes 3 yang ke-16 mengatakan bahwa Kristus Yesus sebagai satu-satunya putra tunggal Allah, dikatakan dia diutus oleh Allah. Tadi dikatakan dia diposisikan pada posisi terdepan. Dan memang dia telah dipersiapkan oleh Allah sendiri. Untuk apa? Dikatakan untuk membuktikan kasihnya kepada dunia. Dengan cara apa? Menebus dosa manusia, mencurahkan darahnya, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita semua. Saudara, dikatakan karena iman di dalam darahnya. Dalam Roma pasal yang ketiga tadi, ayat 25 dan 26. Karena iman di dalam darah Yesus, maka pengorbanan penebusan dari anak domba Allah yang tidak berdosa itu menjadi korban penebusan bagi kita semua. Dan ketika dia menjadi korban penebus untuk menebus semua dosa-dosa manusia, artinya bahwa dia harus mengalami kematian. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 kita melihat, saudara, Yohanes pasal yang pertama ayat ke-29 dikatakan begini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Inilah pernyataan Yohanes. Ketika dikatakan pengorbanan yang Yesus lakukan, di mana dia telah dipersiapkan oleh Allah sendiri untuk menjadi penebus bagi dosa-dosa manusia. Yohanes katakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Tadi saya katakan bahwa ketika dia menjadi korban untuk penebusan dosa-dosa manusia, artinya dia harus mengalami kematian. Saudara, berbicara mengenai kematian Kristus, kita akan melihat beberapa makna atau beberapa arti dari kematian Kristus itu sendiri. Yang pertama, kematian Kristus adalah suatu pengorbanan. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua. Suratan Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, dikatakan begini. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kematian Kristus adalah suatu pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Yang pertama, dirinya yang dikorbankan. Lalu apalagi yang dikorbankan? Yang kedua, darahnya yang dikorbankan. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, itu adalah suatu pengorbanan. Dan pengorbanan itu adalah pengorbanan yang dia berikan secara tulus. Karena apa? Ketaatannya kepada perintah Bapaknya. Apa yang dia korbankan? Yang dia korbankan tadi katakan dirinya dia korbankan. Bahkan bukan cuma dirinya, tapi darahnya juga dia korbankan. Supaya apa? Supaya kita
bisa diselamatkan. Lalu yang kedua, kematian Kristus adalah untuk orang lain. Dia tidak mati bagi dirinya sendiri, tapi dia mati bagi orang lain. Dia mati bagi saya dan saudara. Dalam Markus pasal 10 ayat yang 45. Injil Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Yesus bukan mati untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dia tidak pernah berbuat dosa dan dosa tidak ada di dalam dirinya. Artinya apa? Kalau dia mati untuk dirinya sendiri, untuk apa dia mati untuk dirinya sendiri? Sebab dia tidak berdosa. Artinya dia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Dia lakukan itu untuk menebus saya dan saudara. Karena apa? Kita adalah orang yang berdosa. Dan dia yang tidak berdosa itu telah dijadikan dosa karena kita. Makanya dia mati untuk saya dan saudara, bukan untuk dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, kematian Kristus adalah sebuah pertukaran. Kristus mengalami kematian sebagai hukuman atas dosa kita, sebagai pengganti kita. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib adalah sebuah pertukaran. Untuk apa? Untuk menggantikan kita. Alkitab katakan seharusnya kita yang terima hukuman itu. Seharusnya kita yang mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi Kristus, dia rela mati untuk kita. Dan dia mati menggantikan kita di atas kayu salib. Dan itulah sebuah pertukaran yang dia mau lakukan untuk saya dan saudara. Supaya apa? Kita diselamatkan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara bisa baca dalam Galatia pasal yang ketiga. Ayat ke-13. Kolose 2 ayat 24, ayat 14 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Lalu yang keempat, kematian Kristus adalah untuk mendamaikan. Saudara, integritas Allah menuntut bahwa dosa itu harus dihukum. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dan integritas Allah menuntut bahwa semua dosa itu harus dihukum. Dan korban pendamaian dibuat oleh kita melalui darah Kristus. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah menetapkan Kristus sebagai korban pendamaian tersebut. Korban pendamaian itu dibuat oleh kita. Maksudnya adalah bahwa kita yang menjadikan Kristus sebagai korban pendamaian untuk kita bisa berdamai dengan Allah. Saya tahu di sini mungkin saudara akan bertanya, kok kita yang buat? Kenapa kita yang buat korban pendamaian itu? Maka saya katakan bahwa kita yang menjadikan Kristus itu sebagai jalan pendamaian. Karena kita supaya diperdamaikan dengan Allah. Jadi di sini saudara bahwa Allah sendiri yang telah menetapkan Kristus. Dan kita juga telah menjadikan dia sebagai korban pendamaian itu sendiri. Tetapi mungkin sekarang ini juga lagi rame. Ya, masih jadi pertanyaan. Bahwa ada polemik yang mengatakan bahwa iblis juga ambil bagian dengan kematian Yesus di kayu salib. Bahwa Yesus mati di kayu salib juga karena iblis berperan di situ. Menurut saudara setuju gak dengan hal ini? Saudara setuju gak bahwa iblis punya peran dengan kematian Yesus di kayu salib?
Abstain ya. Saudara, kalau ingat atau kalau baca peristiwa Ayub, ya, ingat nggak di situ? Ketika Ayub dipromosikan Allah di depan iblis, ada 4 hal yang dipromosikan Tuhan dalam kehidupan Ayub kepada iblis, sehingga iblis katakan, itu karena engkau menjagai nyawanya. Coba ambil apa yang dia punya. Lalu Tuhan katakan apa? Silakan. Artinya bahwa dalam keadaan Ayub, saudara, iblis ambil bagian di situ karena izin dari Allah. Jadi kalau kita mungkin mengatakan bahwa kematian Kristus juga ada andil iblis di situ. Dengan jalan bahwa dia memuluskan perjalanan Yesus menuju salib. Dengan pengkhianatan Yudas. Malah ada yang mengatakan harusnya kita juga bersyukur sama Yudas. Karena lewat Yudas Yesus disalib. Itu juga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saudara, faktanya adalah Kristus Yesus itu sudah ditetapkan lebih dulu. Sejak sebelum dunia dijadikan, dia sudah ditetapkan Allah untuk jadi korban penebusan. Dan dia memang harus mati. Cuma caranya, saudara, setiap kita ditentukan Allah juga untuk mati. Betul? Tapi cara kita mati yang kita nggak tahu. Entah mungkin ada yang mati ditabrak mobil, ada yang mati dibunuh orang dan lain sebagainya, ada yang mati karena sakit. Cara orang mati itu beda-beda. Jadi kita melihat di sini. Tujuan Kristus ditetapkan Allah untuk menjadi korban pendamaian adalah untuk mendamaikan kita. Yang kelima, saya tidak panjang di situ. Kematian Kristus adalah penebusan. Suatu korban untuk menebus atau membayar kerugian karena dosa. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, itu adalah sebuah kerugian buat dia. Kerugiannya apa? Dia terpisah dari Allah. Dia akan menerima penghukuman dan kematian. Itu kerugian yang harus dia terima ketika dia berbuat dosa. Tetapi Kristus adalah penebus untuk semua kerugian karena dosa itu. Di mana penebusan ini bertujuan untuk meniadakan kesalahan akibat dosa. Dan melalui kematian Kristus, kesalahan dan dosa yang memisahkan Allah dengan orang percaya ditiadakan. Jadi kematian Kristus ini meniadakan pemisahan antara Allah dengan orang percaya karena dosa. Kenapa? Karena kematian Kristus adalah sebuah penebusan. Yang keenam, kematian Kristus adalah kemenangan. Di salib Kristus berjuang dan menang. Menang atas kuasa dosa, menang atas iblis, dan menang atas segala kekuatan jahat yang membelenggu manusia. Kematian Kristus adalah kemenangan anak Allah atas musuh-musuh rohani Allah dan manusia. Kematian Kristus bersifat menukar dengan membayar tebusan itu sendiri dengan hidupnya.
Di poin yang ke-6 dikatakan bahwa kematian Kristus adalah sebuah kemenangan. Ketika dia ada di salib, itulah perjuangan yang dia lakukan. Untuk dia bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Dan dia menang. Saudara, ketika dia berkata, sudah selesai. Dia menyatakan kemenangannya. Dia telah menuntaskan apa yang Allah tugaskan di dalam dirinya. Kematian Kristus bersifat menukar dengan membayar tebusan dengan hidupnya sendiri. Saudara, ketika dia mati dan dikuburkan, apakah dia tetap tinggal di kubur selama 3 hari sampai dia dibangkitkan? Tidak, saudara. Ketika dia ditaruh di kubur selama 3 hari sampai ia dibangkitkan, dia masih tetap bekerja. Kok bisa? Dia akan mati. Dia akan tergeletak, terbungkus kain kafan. Bagaimana dia bisa bekerja? Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa ketika dia mati dan dibaringkan di dalam kubur selama 3 hari, masih ada tugas yang dia lakukan. Yang pertama, Alkitab menuliskan dia pergi ke dunia orang mati. Untuk apa? Ada yang mengatakan dia menginjili orang-orang mati. Tapi apakah itu benar? Dia menginjili orang-orang mati. Orang mati nggak perlu firman lagi, saudara. Dia mewartakan kemenangannya. Dia memproklamirkan kemenangannya di dunia orang mati. Bahwa dia sudah menang atas maut dan atas kematian itu sendiri. Lalu apalagi yang dia lakukan ketika dia ada dalam kubur sebelum sampai dia dibangkitkan? Dia pergi kepada Bapa. Dan dia bawa darahnya sebagai persembahan kepada Bapaknya. Tanda tugasnya telah selesai. Saudara. Jadi kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Yesus yang bekerja sampai ketika dia mati pun dia tetap bekerja. Sampai kemudian dia dibangkitkan. Dia membebaskan kita dari musuh yang memperbudak umat manusia. Yaitu apa? Dosa, kematian, dan iblis. 3 musuh yang memperbudak manusia. Yaitu dosa, kematian, dan iblis. Dan dia membebaskan kita dari itu semua. Sehingga kita bisa bebas untuk melayani Allah. Saudara, kalau dia tidak mati untuk kita, dia tidak membebaskan kita dari dosa, dari iblis, dan dari kematian. Kita tidak akan bisa berdiri melayani Allah. Sebab apa? Firman Allah katakan Allah itu kudus. Dan barang siapa menyembah dia harus dalam kekudusan. Tidak mungkin orang yang berdosa datang kepada Allah. Tapi dia harus dikuduskan. Dia harus dilayakkan. Dia harus dibenarkan. Dan dia harus diperdamaikan. Dan Kristus Yesus telah melakukan itu semua. Supaya apa? Kita bisa bebas untuk melayani Allah. Inilah makna kematian Kristus. Saudara. Yang dia sudah lakukan. Ketika dia ditempatkan Allah. Pada posisi yang terdepan. Dan dia dijadikan sebagai tontonan bagi orang banyak. Tapi dia lakukan itu untuk menarik hati Allah. Supaya bisa berdamai dengan manusia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biar kiranya apa yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya jemput bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi sempat dinyanyikan.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Lawati kami, jamah kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Mengingat kembali akan karya kasih-Mu di atas kayu salib. Oleh karena kematian-Mu, Engkau menderita. Engkau telah menebus kami ya Bapa. Engkau menyelamatkan kami dengan kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan tolong kami. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh berdiri di altar-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam perkenanan Engkau. Di dalam kekudusan dan kelayakan dari Engkau Tuhan. Bekerjalah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Bila di antara kami yang belum ada damai, belum ada perdamaian dengan sesama kami manusia, dengan Engkau ya Tuhan. Bila ada satu dosa yang masih mengikat kami, membelenggu kami, Tuhan Yesus, kami tersungkur di kaki Engkau malam ini Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa. Biarlah kami boleh dapat tegak berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang-orang pemenang ya Tuhan. Kami boleh berani ada di hadapan Engkau ya Tuhan, dengan satu kemenangan yang luar biasa, dengan satu kuasa yang besar yang Engkau berikan bagi kami. Ada kuasa di dalam pelayanan kami. Ada kuasa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya beban dan masalah persoalan, Tuhan memberikan kemenangan dan kelepasan. Ada jawaban, ada pertolongan dari Tuhan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kebenaran firman Allah, buat makna dari kematian Allah yang Engkau telah beritakan bagi kami. Biarlah terus Engkau berfirman bagi kami, berbicara kepada kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Keluarga jemaat Sekinah yang ada di tempat ini, kami sudah dilawati oleh Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang dari Engkau ya Bapa. Tolong kami, biar kami boleh dapat melakukan firman-Mu, berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga sudah memberkati kami semua di tempat ini, dan kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan juga tilik, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Yang telah turun dari sorga, Haleluya, Yesus. mengambil rupa sebagai manusia, menjadi sama dengan kami, dan ikut merasakan apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Betapa dahsyat Engkau di dalam kehidupan kami, Bapa. Kasih-Mu yang tak terukur, kasih-Mu yang tak terduga, kasih-Mu yang luar biasa, tak terbatas, tak terselami oleh akal pikiran kami. Itu Engkau nyatakan bagi kami dengan memberikan diri-Mu sebagai korban tebusan, sebagai penukar, penolong, pendamai, penyelamat, dan pembebas dalam kehidupan kami. Membebaskan kami dari dosa, dari iblis dan dari kematian. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah, buat kasih-Mu yang besar bagi kami, Bapa yang baik. Haleluya. Kami diberkati oleh Tuhan, dan kami bersyukur punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah malam hari ini, Bapa di sorga. Buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini, Bapa. Baik pemimpin pujian, singers, pemain musik, pembawa persembahan, penyambutan, bahkan operator LCD Tuhan, juga sound system, kameramen Tuhan, Engkau sudah memberkati semua. Kami percaya apa yang kami lakukan malam hari ini itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan, sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang tahu keadaan mereka. Allah yang mengerti apa yang mereka alami saat ini. Dalam kelemahan fisik mereka. Dalam kesakitan yang mereka alami. Dalam penderitaan yang saat ini sedang mereka hadapi Tuhan. Bahkan juga dalam pemulihan yang Kau kerjakan dalam kehidupan mereka. Bekerjalah dengan kuasa-Mu ya Allahku. Bekerjalah dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk menyatakan kuasa-Mu yang besar dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Sebab kami percaya ketika kami beriman, maka iman itu bekerja dalam kehidupan kami. Dan iman itu menyembuhkan kami. Karena kami punya Allah yang besar. Yang melebihi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Yang namanya melebihi segala nama di dalam dunia ini. Bahkan dari nama-nama setiap sakit penyakit yang ada. Nama-Mu lebih berkuasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Buat bilur-bilur-Mu yang telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu juga Bapa di sorga, malam hari ini kami ada bersama dengan Tuhan. Kalau salah seorang di antara kami, saudara kami Tuhan, Robert Herlambang, hari ini Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usianya Bapak. Kami percaya bukan kuat dan gagahnya, bukan kemampuannya, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau kerjakan di dalam kehidupannya. Dia ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu yang besar. Dia boleh menikmati hari ini semua karena kuasa dan kemurahan-Mu yang ajaib dalam kehidupannya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya berkat dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupannya senantiasa. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah. Umur panjang yang ada di tangan kanan Tuhan. Kekayaan dan kehormatan yang ada di tangan kiri Tuhan. Itu menjadi bahagian di dalam kehidupannya senantiasa. Diberkati dalam rumah tangganya. Diberkati dalam pekerjaan dan usahanya. Diberkati dalam pengiringannya kepada Tuhan. Diberkati dalam pelayanannya kepada Bapa di sorga. Diberkati dalam segala hal yang dia kerjakan dan lakukan.
Dan biar kehidupannya senantiasa memuliakan Tuhan. Dan biarlah namamu saja yang ditinggikan dalam hidupnya Bapa. Sehatkan dan kuatkan dia. Biar nama Tuhan saja yang mendatangkan kemuliaan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kuasa-Mu nyata dan bekerja di tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tutup dan akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kami semua. Berkati setiap korban persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terulur Engkau memberkati. Memberkati dalam usaha pekerjaan kami semua umat-umat-Mu. Dan biar kami melihat berkat Tuhan juga dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Angkat dan tadakan kedua belah tanganmu ke hadapan Bapa di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Terima dan bawalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus. Serta pimpinan, penyertaan, penghantaran, pengurapan, persekutuan, penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Esok hari bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus Kristus datang kembali menjemput kita para orang-orang kudusnya dan bawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Esa. Di dalam berkat nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ini percaya, kita ini berkati dan percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.